Kenapa haid sama orang perempuan haid dan nifas nggak apa sih namanya? Nggak sah puasa. Nggak wajib puasa. Kenapa? Ya karena tadi nggak kuat secara syara. Nah ini maksudnya nggak kuat secara syariat. Kalau tadi kan nggak kuat secara fisik, orang tua renta ini, nah nggak kuat, nggak mampu secara syariat, secara agama, maksudnya ini terhalang oleh status haid sama status nifas. Gitu. Jadi walaupun kata perempuan gini, kuat walaupun gue ngocor darah gitu, kuat, mampu, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena nggak mampu secara syari, walaupun menurut dia fisik gue kuat, dipakai puasa juga. Kata perempuannya kuat kok, puasa juga nggak boleh, tetap nggak wajib, haram, nggak wajib. Kebanyakan gini orang yang lagi haid kan apa sih, kan biasanya ada orang yang haid lama ya, lama gitu, 15 hari 13 hari 2 minggu lah gitu ya, kan lama tuh ya. Kadang perempuan mungkin sayang nih kagak puasa, gue kodoan kebanyakan ya. Atau malah kadang ada yang gini, kelamaan nih, nggak sholat kelamaan, gak enak rasanya nggak sholat biasanya, karena dia tuh menurut dia sholat tuh bikin tenang, gitu. Paksain dia sholat juga, puasa juga, ya nggak boleh, haram, ya, haram. Mungkin kata dia, kenapa sih haram, kan gue puasa juga kuat. Katanya kan perempuan haid sama nifas nggak wajib puasa karena takutnya lemah. Tapi ini sehat kok, sehat, nggak apa-apa dah. Puasa aja, sholat aja, nggak bisa gitu. Kalau kata ya Allah hukumnya udah nggak boleh, ya, dosa, malah ngerjainnya malah dosa. Katanya nggak ibadah nih. Justru dengan dia meninggalkan puasa, dengan dia nggak puasa itu jadi pahala. Karena kalau di puasa juga jadi dosa. Buat kita wajib, buat dia haram. Kita dapat pahala dengan melaksanakan puasa. Dia juga bisa dapat pahala dengan nggak puasa. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana jatarafna wa annana ashrafna ala rida ashrafna fadun alaina tawbana. Wala yasihu min haidin, dan puasa tidak sah min haidin dari perempuan yang haid, wa nufasai, dan perempuan yang nifas. Nggak sah dan haram ya tepatnya. Nggak sah. Gini. Jadi gini, nggak sah nih. Ngelakuinnya haram. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Nggak sah. Berarti kalau perempuan lagi haid ngelakuin puasa, capeknya dapet, dosanya dapet. Kenapa capek? Nggak sah. Tadi tetap harus dikodo antar sawal. Gitu. Jangan maksain. Nah, kenapa haid sama perempuan haid dan nifas nggak nggak sah puasa? Nggak wajib puasa. Kenapa? Ya karena tadi nggak kuat secara syara. Nah ini maksudnya nggak kuat secara syariat. Kalau tadi kan nggak kuat secara fisik, orang tua renta ini, nah nggak kuat, nggak mampu secara syariat, secara agama, maksudnya ini terhalang oleh status haid sama status nifas, gitu. Tapi di tengah di sini sama musonif tuh, kalau ada dalam kurung tuh, kalau kelihatan wala yasihu asomu min haidin wa nufasai, alasannya nih nggak sah, nggak wajib gitu perempuan haid sama perempuan nifas nggak wajib puasa, li anna khurujad dami mud'ifunil badani, karena keluarnya darah tuh mud'ifunil badani, akan melemahkan badannya. Wasauma, dan puasa juga mud'ifun lahu aidon juga. Wasaumu mud'ifun lahu aidon, puasa juga melemahkan badannya. Jadi
secara fisik pun orang haid sama nifas sebenarnya nggak mampu, karena kata musonib liana khuruj dami mudhifil badani. Jadi dia lagi puasa tuh darah keluar bikin lemes, puasanya pun bikin lemes tuh. Ada dua kelemahan tuh. Jadi ya secara fisik nggak kuat, secara agama syariat juga nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena ada status haid sama status nifas. Walaupun kata perempuan gini, kuat walaupun gue ngocor darah gitu, kuat mampu. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena nggak mampu secara syari. Walaupun menurut dia fisik gue kuat, dipakai puasa juga, kata perempuan ya. Kuat kok, puasa juga nggak boleh, tetap nggak wajib, haram, nggak wajib, haram. Karena dia nggak mampu secara syariat, secara agama dia nggak mampu. Kenapa nggak mampunya? Apa? Karena lagi haid amani anifas. Nah, kebanyakan gini orang yang lagi haid kan apa sih? Kan biasanya ada orang yang haid lama ya, lama gitu, 15 hari, 13 hari, 2 minggu lah gitu ya. Kan lama tuh ya. Kadang perempuan mungkin sayang nih kagak puasa, gue kodoan kebanyakan ya. Atau malah kadang ada yang gini, kelamaan nih, nggak sholat kelamaan, gak enak rasanya nggak sholat biasanya. Karena dia tuh menurut dia sholat tuh bikin tenang gitu. Paksain dia sholat juga, puasa juga, ya nggak boleh, haram ya, haram. Mungkin kata dia, kenapa sih haram, kan gue puasa juga kuat. Katanya kan cewek perempuan haid sama nifas nggak wajib puasa karena takutnya lemah. Tapi ini sehat kok, sehat, nggak apa-apa dah. Puasa aja, sholat aja, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Kalau kata ya Allah hukumnya udah nggak boleh. Ya, dosa malah, ngerjainnya malah dosa. Katanya nggak ibadah nih. Justru dengan dia meninggalkan puasa, dengan dia nggak puasa itu jadi pahala. Karena kalau dia puasa juga jadi dosa. Buat kita wajib, buat dia haram. Kita dapat pahala dengan melaksanakan puasa. Dia juga bisa dapat pahala dengan nggak puasa. Gitu. Dosa malah kamu ngelakuinnya. Jadi dosa itu tuh ya dosa itu bukan berarti sesuatu yang ngerugiin orang lain. Jadi kata perempuan, nggak ngerugiin orang ini, puasa, sholat, orang buat diri sendiri, tenang, sholat. Dosa tetap. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang ngerugiin orang lain, bukan gitu ya. Ya kalau gitu berarti Nabi Adam dulu makan buah huldi, itu ngerugiin orang lain nggak makan buah huldi doang? Enggak kan? Nggak ngerugiin orang lain, di surga malah ibaratnya boleh semua ibaratnya ya secara ini. Ayo itu nggak ngerugiin orang lain ya, tapi langsung beristighfar sujud bertahun-tahun karena satu yang dianggap dosa itu ya, kesalahan itu tuh ya kan. Jadi dosa itu bukan suatu yang merugikan orang lain. Jadi dosa itu perbuatan membangkang kepada Allah, baik merugikan orang lain atau kayak gitu. Itu dosa, itu definisi dosa sebenarnya gitu, perbuatan membangkang pada Allah, baik merugikan orang lain apa tidak. Ya itu makan buah holti merugikan orang lain enggak malah ngerugikan orang lain.